Apakah Anda pernah merasa tubuh terasa berat setiap pagi? Saat membuka mata, rasa lelah masih ada. Sendi-sendi terasa belum siap, napas pendek, dan pikiran masih kabur. Banyak orang sering berpikir, mungkin karena saya sudah tua. Tapi kenyataannya tidak demikian. Ada orang-orang yang berusia 60, 70, bahkan 80 tahun yang masih bisa bangun pagi dengan tubuh segar, berjalan tanpa bantuan, dan memulai hari dengan kejernihan pikiran yang mengagumkan. Mereka tidak memiliki gen khusus, juga tidak bergantung pada suplemen mahal. Perbedaan satu-satunya terletak pada kebiasaan kecil yang mereka lakukan di beberapa menit pertama setelah bangun tidur. Ilmu pengetahuan menyebut ini sebagai jendela emas, yaitu 5 menit pertama setelah bangun tidur. Dalam waktu singkat ini, jika Anda melakukan hal yang tepat, Anda dapat mengaktifkan sistem peredaran darah, mendukung fungsi jantung dan otak, serta membuat tubuh tetap waspada dan lentur sepanjang hari. Sebaliknya, jika diabaikan atau dilakukan dengan cara yang salah, Anda akan mudah merasa lelah berkepanjangan. Bahkan tanpa menyadari, kesehatan Anda bisa terganggu dalam jangka panjang. Saya pernah bertemu dengan seorang pria yang tinggal di pinggiran Yogyakarta. Saat usianya 68 tahun, ia sempat dirawat di rumah sakit karena tekanan darah tinggi dan gangguan vestibular, keseimbangan. Setelah kejadian itu, ia sepenuhnya mengubah kebiasaan paginya. Ia mulai dengan minum segelas air hangat dengan perasan lemon begitu bangun tidur, lalu melakukan peregangan ringan selama 60 detik, sarapan tepat waktu dan cukup protein, menggerakkan sendi secara teratur, dan yang paling penting, setiap pagi ia menyisihkan 1 menit untuk melatih ingatannya. Setelah 6 bulan, tekanan darahnya stabil, ia tidak lagi merasa pusing saat berdiri, dan semangatnya terasa segar setiap hari. Hanya butuh waktu 5 menit, tanpa obat, tanpa alat, hanya beberapa tindakan kecil, tapi memiliki kekuatan besar untuk mengubah kesehatan di usia tua. Dan dalam video ini, saya ingin membagikan kepada Anda 5 langkah sederhana tersebut, agar Anda juga bisa merasakan perbedaannya mulai besok pagi. Jika Anda sedang menonton video ini, silakan tinggalkan nama dan tempat tinggal Anda di kolom komentar. Karena saya percaya, kita bukan hanya penonton, tapi adalah bagian dari komunitas yang saling mendukung untuk hidup lebih sehat setiap hari. Dan jika Anda merasa topik ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan berbagai informasi penting seputar kesehatan dan umur panjang. Sekarang, mari kita mulai dengan langkah pertama, langsung setelah Anda bangun tidur. Tidak semua orang beruntung menyadari kekuatan pagi hari sejak awal. Seperti Anda, banyak orang yang dulu berpikir bahwa rasa lelah di pagi hari adalah hal yang wajar, tanda penuaan yang harus diterima. Namun, ada orang-orang yang memutuskan untuk tidak menerima begitu saja, dan hidup mereka berubah ke arah yang sangat berbeda. Saya masih mengingat dengan jelas kisah seorang pria bernama Pak Rinto, yang tinggal di Sleman, Yogyakarta. Saat berusia 70 tahun, Pak Rinto sering mengalami insomnia, sakit punggung, pusing saat bangun pagi, dan daya ingatnya mulai menurun. Ia mengira itu adalah hal yang tidak bisa dihindari. Sampai suatu hari anak lelakinya memberinya sebuah buku kecil berisi 5 hal yang sebaiknya dilakukan setiap pagi. Tidak ada yang rumit, hanya minum air hangat dengan beberapa tetes lemon, peregangan ringan, sarapan kaya protein, meregangkan sendi dengan lembut, dan melatih daya ingat selama 1 menit. Awalnya ia tidak yakin, tapi juga tidak ada ruginya mencoba. Maka keesokan paginya, ia mulai langkah demi langkah, menyediakan segelas air di samping tempat tidur. Setelah minum, ia tidak lagi duduk diam seperti biasanya, melainkan mulai memutar bahu, memutar pergelangan kaki, dan bernapas dalam. Ia pun mulai mengganti roti manis dengan telur rebus. Dan sebelum keluar ke kebun, ia mencoba mengingat kembali apa yang ia lakukan kemarin. Dalam urutan terbalik, hasilnya tidak langsung terasa. Tapi hanya dalam waktu 1 bulan, Pak Rinto tidak lagi merasa pusing di pagi hari. Setelah 3 bulan, ia tidur lebih nyenyak, jarang merasa sakit punggung, dan bisa membaca buku tanpa harus mengulang-ulang halaman. Yang paling istimewa, menurut pengakuannya sendiri, setiap pagi ia merasa dirinya masih hidup, bukan sekadar bertahan. Sahabat yang terhormat, kesehatan di usia lanjut tidak harus menurun, dan setiap pagi Anda bisa memilih kembali cara untuk memulai hari yang baru. Tidak perlu mengubah terlalu banyak, cukup 5 menit pertama saja dengan cara yang tepat. Oleh karena itu, jika Anda juga pernah merasa lelah saat bangun tidur, jika Anda ingin mendapatkan kembali kejernihan pikiran, semangat hidup, dan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, maka inilah saatnya untuk memulai.
Pada bagian selanjutnya saya akan membagikan langkah-langkah kecil yang telah diterapkan oleh Pak Rinto. Langkah-langkah yang bisa langsung Anda praktikkan di rumah, tanpa alat, tanpa biaya. Hanya butuh kemauan dan cinta pada tubuh Anda sendiri. Tetaplah bersama saya hingga akhir video ini. Dan jika Anda masih mendengarkan sampai di sini, silakan tulis di kolom komentar kebiasaan pagi, apa yang pernah Anda coba. Saya ingin tahu Anda mulai dari mana, dan bersama-sama kita akan membangun komunitas lansia yang hidup sehat, bahagia, dan penuh makna. Langkah 1. Minum air hangat dengan lemon. Awali hari yang sehat. Rahasia sederhana untuk mencegah serangan jantung di pagi hari. Segera setelah Anda membuka mata, tubuh Anda berada dalam kondisi kekurangan cairan, dan banyak orang tidak menyadarinya. Selama tidur 6-8 jam, kita kehilangan cairan melalui napas dan keringat. Hal ini membuat darah menjadi lebih kental, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, dan tekanan pada pembuluh darah di otak dan jantung juga meningkat. Itulah sebabnya pagi hari, antara pukul 5-9 adalah waktu ketika banyak lansia mengalami stroke atau serangan jantung. Namun, hanya dengan segelas air hangat yang dicampur beberapa tetes air lemon dapat mengubah hal tersebut. Ini adalah cara sederhana yang masih dilakukan oleh banyak orang sehat hingga usia 90 tahun setiap pagi. Air hangat membantu pembuluh darah melebar dengan lembut, mendukung sirkulasi darah memulai dengan aman. Sementara itu, lemon segar tidak hanya membantu memberikan vitamin C, tetapi juga mengandung kalium, elektrolit alami, dan sedikit efek antiinflamasi. Sangat baik untuk kesehatan jantung dan pencernaan lansia. Tidak perlu menunggu sampai merasa haus. Pada lansia, rasa haus sering datang terlambat. Ketika Anda merasa haus, mungkin tubuh Anda sudah kekurangan cairan. Oleh karena itu, anggaplah minum air hangat dengan lemon di pagi hari sebagai bagian yang tidak terpisahkan, seperti menyikat gigi atau mencuci wajah. Pak Rinto di Sleman pernah mengalami masa-masa ketika ia selalu merasa berat di kepala, tubuh lelah setiap kali bangun tidur. Setelah diarahkan oleh anaknya, ia mulai menyiapkan segelas air di samping tempat tidur setiap malam. Pagi harinya sebelum melakukan apapun, ia meminum air tersebut, 480 ml air suhu ruangan, ditambah perasan seperempat buah lemon. Hanya satu tindakan kecil, tetapi setelah beberapa minggu, ia merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Saya tidak perlu kopi lagi untuk merasa segar, katanya sambil tersenyum. Anda juga bisa melakukannya. Mulai dari malam ini, siapkan segelas air di samping tempat tidur. Besok pagi, segera setelah bangun tidur, tanpa perlu turun dari tempat tidur, duduklah perlahan, lalu minumlah air tersebut dengan tenang. Tidak perlu menambahkan gula, tidak perlu terlalu banyak lemon. Yang penting adalah melakukannya secara rutin setiap pagi. Menurut sebuah penelitian dari Hartford Medical School di Amerika Serikat, kebiasaan ini dapat mengurangi risiko penyakit jantung hingga 25% jika dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang. Namun, yang lebih penting adalah perasaan segar, nyaman, dan ringan yang akan Anda rasakan bahkan sejak minggu pertama. Ini adalah hadiah kecil di awal hari. Tidak perlu uang, tidak perlu obat. Cukup ingat dan lakukan dengan penuh ketekunan. Dan sekarang, ketika tubuh sudah terhidrasi dan siap, kita akan melanjutkan ke langkah kedua, membangunkan sistem peredaran darah dan membantu darah mengalir lancar ke setiap sel. Langkah 2, gerakan sirkulasi selama 60 detik. Membangunkan aliran darah, menjaga keseimbangan tubuh. Setelah Anda minum air lemon hangat, tubuh Anda telah terasa lebih segar dan terhidrasi. Namun, masih ada satu hal penting yang harus dilakukan segera setelah itu, bergerak perlahan untuk membangunkan aliran darah di dalam tubuh. Saat Anda tidur, darah cenderung mengumpul di bagian bawah tubuh, terutama di kaki. Jika Anda duduk terlalu lama setelah bangun tidur, lalu tiba-tiba berdiri, darah belum sempat mengalir ke otak. Itulah sebabnya mengapa banyak lansia sering merasa pusing, kehilangan keseimbangan, bahkan terjatuh segera setelah bangun dari tempat tidur. Namun, hanya dengan 60 detik gerakan ringan segera setelah bangun, tepat di samping tempat tidur, sudah cukup untuk membangunkan sistem peredaran darah dan mengembalikan aliran darah merata ke seluruh tubuh, terutama ke jantung dan otak. Anda tidak perlu latihan berat, cukup lakukan secara perlahan, lembut dan teratur. Ini adalah cara yang dilakukan oleh Pak Bambang, 71 tahun dari Yogyakarta, setiap pagi. Sebelumnya, beliau pernah terjatuh di kamar mandi karena berdiri terlalu cepat. Sejak beliau mulai melakukan latihan ini, ia berkata, "Saya merasa tubuh saya lebih siap sebelum melangkah, dan pikiran saya juga lebih jernih." Cara melakukannya sebagai berikut.
Berdiri di samping tempat tidur, kaki selebar bahu, punggung tetap tegak. Angkat kedua tangan ke atas kepala, tarik napas dalam-dalam lewat hidung. Turunkan tangan perlahan sambil hembuskan napas lewat mulut. Ulangi 2-3 kali untuk menenangkan saraf dan membuka saluran pernapasan. Setelah itu, putar bahu ke belakang sebanyak 5 kali, lalu putar ke depan sebanyak 5 kali lagi. Selanjutnya, pegang tepi tempat tidur atau kursi yang kokoh, jinjitkan tumit hingga ujung jari kaki menopang tubuh, tahan selama 1 detik, lalu turunkan perlahan. Lakukan sebanyak 10 kali. Semua gerakan ini hanya memerlukan waktu 60 detik, tapi manfaatnya terasa langsung. Tubuh Anda akan terasa lebih hangat, kepala lebih jernih, dan langkah kaki terasa lebih stabil. Menurut penelitian dari Johns Hopkins University, hanya 1 menit gerakan ringan setelah bangun tidur dapat meningkatkan aliran darah ke otak hingga 40%. Hal ini tidak hanya membuat Anda lebih segar, tetapi juga mengurangi risiko pusing, jatuh, dan hilang kesadaran, terutama pada usia di atas 65 tahun. Ingatlah, jangan terburu-buru bangun dan langsung berjalan. Luangkan 1 menit untuk membangunkan sistem peredaran darah agar tubuh Anda memahami hari baru telah dimulai. Dan dengan sirkulasi darah yang sudah aktif dengan baik, langkah-langkah selanjutnya di pagi hari, seperti sarapan atau berpikir, akan menjadi lebih lancar dan mudah dilakukan. Sekarang ketika darah telah mengalir merata ke seluruh tubuh, saatnya kita memberikan bahan bakar untuk otot, agar kekuatan tetap terjaga di setiap langkah. Mari lanjut ke langkah ketiga. Menambahkan protein di waktu yang tepat. Langkah 3. Asupan protein dalam 30 menit pertama. Menjaga otot tetap kuat, tulang tetap sehat, hidup tetap mandiri. Setelah tubuh Anda terhidrasi dan aliran darah mulai lancar, langkah selanjutnya sangat penting. Memberikan tubuh sumber energi yang tepat, yaitu protein. Mungkin Anda pernah berpikir, sarapan apa saja boleh, asal kenyang. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Terutama bagi orang lanjut usia, apa yang Anda makan segera setelah bangun tidur akan berdampak langsung pada kesehatan otot, tulang, dan kemampuan menjaga keseimbangan sepanjang hari. Ilmu pengetahuan menyebut ini sebagai waktu emas untuk memberi nutrisi pada otot. Karena dari pukul 3 pagi hingga sekitar pukul 8 pagi, jika tubuh tidak mendapatkan asupan protein, tubuh akan mulai mengambil protein dari otot itu sendiri untuk menghasilkan energi. Hal ini menyebabkan kondisi kehilangan massa otot secara diam-diam, yang disebut sebagai sarkopenia. Anda tidak langsung melihatnya, tetapi akan mulai merasakannya dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Kaki menjadi lemah, naik tangga menjadi lebih sulit, mudah sakit punggung dan lutut. Penelitian dari National Institute on Aging di Amerika Serikat menunjukkan, lansia yang mengonsumsi 25-30 gram protein dalam 30 menit pertama setelah bangun tidur dapat mengurangi risiko kehilangan otot hingga 64% dibandingkan mereka yang hanya sarapan dengan karbohidrat atau makan terlalu larut. Anda tidak perlu makan banyak, Anda hanya perlu makan dengan benar. Pak Ridwan, 69 tahun dari Bandung, dulunya sering merasa lelah di pagi hari. Ia pikir itu karena usia. Namun setelah disarankan oleh putrinya, seorang perawat, untuk menambahkan sarapan dengan segelas susu kedelai tanpa gula dan 2 butir telur rebus, ia merasakan peningkatan kesehatan yang nyata. Sekarang saya bisa membawa belanjaan ke pasar, berdiri memasak selama 1 jam tanpa merasa pegal di kaki, ujarnya sambil tersenyum. Lalu, apa yang sebaiknya Anda makan? Menu sarapan ini memang sederhana, tetapi menjadi fondasi penting untuk memulai hari dengan sehat dan ringan. Anda bisa memilih segelas susu kedelai atau susu rendah gula yang mengandung sekitar 8 hingga 10 gram protein, menyegarkan dan mudah dicerna. Segelas yogurt tawar juga merupakan pilihan yang sangat baik untuk pencernaan dan mengandung 10 gram protein. Jika Anda menyukai makanan gurih, 2 butir telur rebus atau digoreng dengan sedikit minyak dapat memberi Anda sekitar 12 gram protein. Mengenyangkan, tetapi tetap ringan di perut. Selain itu, tempe kukus atau tahu rebus sekitar 100 gram juga memberikan 12 hingga 15 gram protein nabati yang sehat. Jika Anda kesulitan makan pagi, Anda bisa mencampur 1 sendok bubuk protein nabati dengan air hangat, praktis dan tetap bergizi. Rahasianya adalah Anda tidak perlu makan banyak sekaligus. Cukup kombinasikan 2 makanan kecil seperti segelas susu dan 1 butir telur, atau 1 sendok bubuk protein dengan sedikit tempe. Itu sudah cukup untuk pagi Anda.
Jika Anda belum terbiasa, mulailah dari setengah porsi, lalu tambahkan perlahan setiap hari. Tubuh Anda akan menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru. Yang penting bukan makan banyak, melainkan makan di waktu yang tepat untuk memberi nutrisi pada otot dan energi. Setelah beberapa minggu, Anda akan merasakan perubahan yang nyata. Kaki menjadi lebih kuat, naik tangga tidak lagi terasa berat, berdiri dan duduk lebih ringan. Persendian tidak lagi terlalu nyeri, dan pikiran terasa lebih segar dan cerah. Dan yang paling penting, Anda sedang melindungi kemandirian Anda. Karena menjaga massa otot berarti menjaga kemampuan untuk merawat diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Hanya satu piring sederhana di pagi hari, jika tepat, bisa menjadi pijakan untuk menjalani hari dengan kokoh. Jadi, apakah Anda sudah menyiapkan menu sarapan untuk besok pagi? Jika belum, tulislah sekarang juga. Dan besok pagi, cukup konsumsi 1-2 jenis makanan kaya protein dalam 30 menit setelah bangun tidur. Itu adalah hadiah yang Anda berikan pada tubuh Anda di usia lanjut. Tubuh yang masih kuat, masih bisa berjalan, dan masih bisa melakukan apa yang Anda inginkan. Sekarang, ketika darah sudah mengalir dan otot sudah diberi nutrisi, langkah berikutnya adalah melindungi persendian agar Anda bisa bergerak tanpa takut jatuh atau merasakan nyeri. Mari lanjut ke langkah 4. Langkah 4, peregangan sendi selama 90 detik. Kurangi kekakuan sendi, cegah jatuh, dan mulai hari dengan ringan. Setelah Anda minum air, melakukan gerakan ringan, dan mengisi energi untuk otot, ada satu bagian penting lagi yang juga perlu dibangunkan, yaitu sendi-sendi Anda. Pada orang lanjut usia, sendi seringkali menjadi kaku dan kering setelah semalaman tidak bergerak. Cairan pelumas alami dalam sendi, mirip seperti oli bagi tubuh, bisa menjadi kental dan kurang aktif. Jika Anda langsung berdiri dan bergerak tanpa melakukan pemanasan sendi, sangat mudah mengalami nyeri, atau yang lebih berbahaya lagi, tergelincir dan jatuh. Tahukah Anda, banyak lansia yang harus dirawat di rumah sakit karena jatuh di kamar mandi, dan penyebabnya berawal dari pagi hari, hanya karena tidak melakukan pemanasan sendi dengan benar. Namun, hanya dengan 90 detik setiap pagi, belum sampai 2 menit, untuk melakukan peregangan sendi ringan, Anda bisa mencegah sebagian besar risiko tersebut. Ibu Sulastri, 73 tahun, di Yogyakarta, dulunya sering mengalami nyeri lutut di pagi hari. Ia bercerita, setiap kali berdiri, rasa nyeri tajam menjalar dari lutut hingga pinggul. Setelah mengikuti saran dari dokter rehabilitasi di puskesmas, ia mulai melakukan peregangan sendi ringan setiap pagi, hanya dengan beberapa gerakan sederhana. 1 bulan kemudian, ia sudah bisa pergi ke pasar pagi-pagi, berdiri memasak lebih lama, dan yang paling luar biasa, ia tidak lagi takut masuk kamar mandi sendirian. Anda bisa memulai latihan peregangan sendi 90 detik ini di tepi tempat tidur, atau saat berdiri di samping kursi dengan pegangan yang kokoh untuk menjaga keseimbangan. Pertama-tama, duduk atau berdirilah dengan mantap. Rilekskan tubuh Anda. Mulailah dari kaki. Putar pergelangan kaki 10 kali searah jarum jam, lalu balik arah, putar lagi 10 kali. Berikutnya, letakkan kedua tangan dengan lembut di lutut, putar lutut secara melingkar, 10 kali ke satu arah, lalu 10 kali ke arah sebaliknya. Lakukan perlahan dan merata. Saat tubuh mulai terasa hangat, lanjutkan dengan gerakan miringkan badan. Berdirilah tegak, miringkan bagian atas tubuh ke kiri lalu ke kanan, masing-masing 5 kali. Tidak perlu terlalu dalam, cukup agar tubuh merasakan peregangan ringan di pinggang dan panggul. Lalu, putar tubuh bagian atas ke kiri lalu ke kanan, juga 5 kali masing-masing sisi. Rasanya seperti Anda sedang membangunkan tulang belakang dan otot punggung setelah semalam tidak bergerak. Terakhir, lanjutkan ke bagian bahu, area yang sering menumpuk ketegangan. Putar bahu ke belakang 10 kali, perlahan dan lembut. Jika terasa pegal atau sendi bahu kurang fleksibel, Anda boleh melakukannya lebih sedikit. Yang penting jangan sampai terasa sakit atau dipaksakan. Setiap gerakan sebaiknya disertai dengan napas yang lembut. Tarik napas perlahan, hembuskan secara teratur. Jika dilakukan dengan benar, hanya dalam 90 detik, tubuh Anda akan terasa seperti sudah dilumasi dari kepala hingga kaki. Siap untuk memulai hari dengan lebih percaya diri dan ringan. Catatan, Anda tidak perlu memaksakan tubuh terlalu keras. Tujuannya bukan olahraga berat, melainkan agar sendi bisa terbuka. Darah mengalir ke area sendi, dan otot di sekitar sendi bisa aktif kembali. Hasilnya bisa langsung Anda rasakan. Lutut, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki terasa lebih ringan. Langkah kaki terasa lebih stabil saat masuk kamar mandi.
Bahkan pikiran juga terasa lebih segar karena tubuh sudah siap untuk bergerak. Menurut penelitian dari Universitas Gadjah Mada, peregangan sendi ringan di pagi hari dapat mengurangi risiko jatuh hingga 38% pada orang di atas 65 tahun. Sebuah angka yang sangat layak untuk Anda ambil tindakan mulai hari ini. Anda bisa menyetel alarm selama 90 detik atau menghitung napas Anda selama setiap gerakan. Tarik napas perlahan, hembuskan secara merata. Irama napas yang selaras dengan gerakan akan membantu Anda merasa lebih rileks dan nyaman. Anggaplah ini sebagai ritual kecil setiap pagi, seperti menyisir rambut atau mencuci muka. Sesuatu yang sederhana, tetapi menjadi pelindung bagi kebebasan Anda dalam setiap langkah sepanjang hari. Jika Anda pernah merasa takut jatuh, takut nyeri sendi, atau cepat lelah saat berdiri lama, maka inilah kebiasaan yang sebaiknya Anda mulai besok pagi. 90 detik memang tidak lama, tetapi bisa membawa hari yang lebih ringan dan penuh rasa percaya diri. Sekarang, ketika tubuh Anda sudah siap untuk bergerak, mari kita lanjut ke bagian berikutnya, di mana kita akan bersama-sama membangunkan otak dan ingatan, agar Anda tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga tetap jernih dan tajam dalam pikiran. Langkah 5. Latihan mengingat selama 1 menit setiap pagi. Menjaga pikiran tetap tajam hingga usia 90 tahun. Setelah tubuh Anda dibangunkan dengan air hangat, aliran darah lancar, otot sudah mendapatkan energi dari protein, dan sendi telah diregangkan secara lembut. Kini saatnya beralih ke bagian yang sangat penting, ingatan. Banyak orang berpikir bahwa semakin tua usia semakin wajar untuk menjadi pelupa dan bingung. Tapi hal itu tidak sepenuhnya benar. Penelitian terbaru menunjukkan, otak lansia masih mampu membentuk sel baru dan mempertahankan kejernihan jika dilatih secara teratur. Seperti Anda melatih kaki setiap hari. Dan waktu terbaik untuk melakukan hal itu adalah di pagi hari, khususnya dalam 30 menit pertama setelah bangun tidur. Pada saat ini, otak berada dalam kondisi paling reseptif, mudah membentuk koneksi baru, seperti tanah setelah hujan, lembut, lembab, dan siap untuk ditanami benih. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menanam benih yang tepat. Latihan berikut ini hanya membutuhkan 1 menit setiap pagi, namun menjadi tameng pelindung bagi ingatan Anda, membantu mencegah risiko demensia, dan menjaga pikiran tetap waspada setiap hari. Cara melakukannya: setelah peregangan sendi, duduk tenang di kursi atau di tepi tempat tidur. Pejamkan mata dengan lembut, tarik napas dalam, lalu hembuskan perlahan. Rilekskan tubuh Anda. Mulailah membayangkan kembali apa yang Anda lakukan kemarin, tapi ingatlah secara urutan terbalik, dari malam ke pagi. Contohnya, Anda makan malam jam berapa? Sebelumnya Anda melakukan apa? Apakah Anda menelepon seseorang? Sore harinya Anda pergi kemana? Makan apa saat siang? Bertemu siapa di pagi hari? Bagaimana cuacanya? Semakin banyak detail yang Anda ingat, semakin baik. Dan jika Anda sudah terbiasa, cobalah tantang diri Anda untuk mengingat 2 hari yang lalu 3 hari. Jangan memaksakan diri untuk sempurna, cukup konsisten setiap hari sudah cukup. Menurut Pusat Penelitian Umur Panjang Otak di Universitas Stanford, latihan mengingat mundur seperti ini membantu mengaktifkan area otak yang berhubungan dengan ingatan, logika berpikir, dan konsentrasi. Ini juga merangsang otak untuk mengeluarkan BDNF, sejenis protein penting yang membantu regenerasi dan komunikasi antar sel saraf. Hanya dengan 1 menit, Anda sedang melatih memori jangka pendek dan jangka panjang, menjaga pikiran tetap waspada dan emosi tetap stabil, meningkatkan rasa percaya diri dalam berinteraksi dan beraktivitas ringan, serta mencegah risiko kebingungan, disorientasi, dan pikun. Banyak lansia yang telah mempraktikkannya selama beberapa minggu membagikan pengalaman. Saya mulai mengingat kembali detail-detail kecil yang dulu sering saya lupakan. Bahkan nama cucu dan tempat saya menyimpan kunci kini jadi lebih jelas. Itu bukanlah keajaiban, itu adalah bentuk kepedulian yang dilakukan secara rutin. Dan ingatlah, seperti halnya olahraga fisik, melatih otak juga membutuhkan konsistensi. Pada awalnya Anda mungkin hanya bisa mengingat beberapa hal. Tapi jika Anda terus melakukannya setiap pagi, Anda sedang membangun perisai untuk melindungi ingatan Anda, membantu Anda hidup sehat, jernih, dan penuh ketegasan hingga usia 90 tahun. Besok pagi, ketika Anda bangun tidur, luangkan 1 menit khusus untuk otak Anda. Sederhana, tenang, tanpa tekanan. 1 menit damai untuk mengingat kembali hari kemarin dan mempersiapkan pikiran yang kuat untuk hari ini.
Sahabatku, kita baru saja bersama-sama melewati 5 langkah kecil dalam 5 menit pertama di pagi hari. Langkah-langkah yang tampak sederhana, namun dapat membawa perubahan besar bagi kesehatan dan kehidupan jangka panjang. Hanya dengan segelas air lemon hangat, 1 latihan sirkulasi singkat, 1 porsi protein yang cukup, beberapa gerakan peregangan sendi, dan 1 menit untuk melatih ingatan. Anda sedang secara aktif melindungi jantung, memberi nutrisi pada otot, menjaga pikiran tetap jernih, dan mempertahankan kemandirian Anda selama bertahun-tahun ke depan. Tidak butuh alat yang rumit, tidak butuh biaya mahal. Yang Anda butuhkan hanyalah konsistensi dan cinta yang mendalam bagi tubuh Anda yang telah menemani sepanjang hidup. Mungkin Anda bertanya-tanya, saya sudah 60, 70, bahkan 80 tahun. Apakah sudah terlambat untuk memulai? Jawabannya adalah, tidak pernah ada kata terlambat. Tubuh Anda masih hidup, masih bernapas, dan masih mendengarkan setiap hal yang Anda lakukan untuknya setiap hari. Dan mulai besok pagi, Anda sepenuhnya dapat mengirimkan pesan baru untuk tubuh Anda, bahwa, saya menghargai kamu. Saya akan merawatmu setiap hari, sejak fajar menyingsing. Cobalah bayangkan, pagi yang lebih tenang, pikiran yang lebih nyaman, langkah kaki yang lebih mantap. Lalu suatu hari nanti, Anda akan tersenyum dan berkata kepada anak cucu, kakek masih sehat, masih jernih pikirannya, dan masih menjalani hari-harinya dengan sepenuh hati. Setiap pagi yang damai seperti itu bukanlah hal kecil, melainkan sedang menumbuhkan kesehatan, ingatan, dan tahun-tahun kehidupan yang penuh makna di masa depan. Jika apa yang saya bagikan hari ini terasa mudah dipahami, mudah dilakukan, dan bisa membantu orang lain untuk hidup lebih sehat, maka jangan simpan sendiri. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang tua, kerabat, atau teman lansia Anda. Ini adalah sebuah komunitas, sebuah keluarga, tempat di mana para lansia bersama-sama hidup lebih lambat, lebih sehat, dan lebih panjang umur, dengan cara yang sederhana namun penuh ketekunan. Sampai jumpa kembali besok pagi, dengan 5 menit pertama dari hari baru, yang penuh semangat dan kebahagiaan.